Halo guys, kembali lagi di Ruang Fantasi Football. Setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait fitur-fitur terbaru serta adjustment yang ada di Fantasy Premier League musim ini. Kali ini kita akan membahas terkait tim-tim mana saja yang layak untuk kita targetkan menuju ke draft pick game week pertama yang akan berlangsung sampai ke bulan Agustus ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke pembahasan. Nah, sebelumnya mungkin gue akan ngejelasin tentang sebenarnya apa sih tujuan gue untuk membuat video kali ini. Jadi dasar dari video kali ini itu ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah basic dari free transfer yang ada di Fantasy Premier League, yaitu maksimum 5 free transfer. Namun itu secara bertahap, dimana kita tidak bisa melakukan free transfer. Kita tidak bisa menggunakan free transfer hingga ke game week ke-6, teman-teman, agar maksimum free transfer yang kita dapatkan itu bisa secara maksimal seperti itu. Maka dari itu kita di game week pertama ini maka wajib untuk bisa memilih draft pick dan memilih pemain untuk mengcover keseluruhan dari game week 1 sampai game week 5, sebelum nanti di game week 6 kita akan memaksimalkan 5 free transfer yang sudah kita kumpulkan. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu adalah musim awal, dimana kita tahu bahwasanya biasanya ya untuk musim awal itu banyak sekali kejutan atau mungkin yang hal-hal yang tidak terduga, baik itu performa tim yang memang tim top maupun tim promosi justru malah performanya ya itu tidak terduga dan tidak kita prediksi secara data di hitam putih seperti itu. Contoh ya, mungkin kita tahu di musim sebelumnya yaitu Liverpool sebagai juara bertahan kita andalkan untuk pertahanannya, karena memang di musim sebelumnya lagi itu Liverpool saat dia menjuarai Premier League itu dia memiliki pertahanan yang cukup keren, teman-teman. Jadi kita ya banyak yang kita untuk nge-pick dari mungkin Virgil van Dijk, Jeremy Frimpong, terus juga Alisson, dan ternyata di musim lalu untuk awal game week itu ternyata mereka nggak perform kayak gitu, teman-teman. Jadi makanya di video kali ini itu gue langsung bahas terkait tim-tim mana saja yang terbaik untuk kita targetkan menuju draft pick di game week pertama kayak gitu. Harapannya dari sini kita bisa punya gambaran dan kita bisa memilih agar free transfer yang kita miliki itu nggak terbuang percuma, teman-teman, sehingga bisa kita kumpulkan dan baru kita gunakan lagi di free transfer di game week ke-6 kayak gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, supaya videonya nggak terlalu panjang, kita masuk ke dalam list yang pertama. Yang pertama yaitu adalah Manchester United, teman-teman. Nah, ini King MU rupanya jadi nomor 1 di list ini. Itu kenapa sih gue masukin MU sebagai nomor satunya, teman-teman? Yang pertama tentu saja dari 5 game week yang akan dihadapi oleh Manchester United itu cukup bagus, teman-teman. Game week 1 dan game week 2 MU akan ketemu tim promosi yaitu Hull City dan Ipswich, di mana ya pasti secara kertas ya di MU diunggulkan ya, teman-teman, kayak gitu. Di game week 3 dia ketemu Everton, ya not bad, dan mungkin agak sulitnya di game week 4 di mana MU harus menghadapi rival kotanya yaitu Manchester City, dan di game week 5 dia akan bertemu dengan Fulham kayak gitu. Itu untuk nilai dari 5 game pertama. Nah, selain itu ada faktor pendukung yang kenapa gue memasukkan MU sebagai tim terbaik untuk kalian targetkan, yaitu adalah dari segi stabilitas tim, teman-teman. Stabilitas tim ini ditentukan oleh dari berapa banyaknya jumlah pemain dan juga pelatih yang ada di musim kali ini kayak gitu. Maksud gue pelatih ini adalah apakah pelatihnya ini adalah baru dan ganti dari musim sebelumnya. Nah, untuk MU itu kan kita tahu ya bahwasanya pelatihnya saat ini yaitu Michael Carrick, itu dia udah melatih MU dari musim kedua di musim lalu, dan kita juga tahu justru di bawah asuhan Michael Carrick dia itu mendapat poin terbanyak di Premier League ya di selama asuhan dari Michael Carrick. Seperti itu, teman-teman. Jadi secara stabilitas itu MU itu di musim ini mengawali musim ini dengan cukup baik. Selain itu untuk pemainnya juga ini nggak kalah penting. Pemain-pemain inti dari MU itu nggak berubah, teman-teman. Jadi yang masuk mungkin ya untuk transfer yang sudah ada kan seperti Youri Tielemans dan juga Andre Santos, itu dia ada di posisi yang nggak menjadi kunci utama seperti itu. Jadi MU ini dari segi stabilitasnya dan mungkin pola permainan yang kita sudah tahu, kita sudah familiar, jadi kita bisa menebak kira-kira pemain mana aja yang memang bakal perform di musim ini kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk best pick-nya tentu saja gue ambil di sini itu adalah Bruno Fernandes, teman-teman. Walaupun di musim ini dia mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi ya, ke 12 juta pound sterling. Ini sangat tinggi menurut gue, tapi
si Bruno Fernandes ini selaku top assist di Premier League musim ini itu sangat worth it teman-teman. Kita tahu untuk MU sendiri di bawah Michael Carrick pun untuk distribusi bola itu segala macamnya itu semua berawal dari Bruno Fernandes kayak gitu teman-teman. Dia juga free kick taker, dia juga penalty taker, dia juga corner taker. Jadi nggak ada ini ya apa namanya, nggak ada pilihan lain atau maksud gue ya nggak ada argumen lah untuk nggak masukin Bruno Fernandes ke dalam pick kalian seperti itu. Nggak ada alasan lain ya seperti itu. Lalu untuk opsi selanjutnya itu adalah Matheus Cunha di 8 juta pound sterling. Musim lalu memang mungkin Cunha gue jarang lihat dia main secara full 90 menit dan bahkan dia juga sempat jadi cadangan. Tapi untuk musim kali ini gue berharap banyak dari dia. Kenapa? Karena kita tahu MU ini di segi strikernya itu atau penyerangnya itu ada sedikit krisis ya. Seperti Joshua Zirkzee yang rumornya itu akan pindah dari Manchester United dan mungkin ke Juventus atau yang lain. Lalu juga dari Sesko juga sepertinya fitnya juga masih belum bisa dijamin. Nah, Cunha juga di sini dia selain jadi striker juga dia juga posisi utama itu adalah sayap kiri atau second striker ya teman-teman. Jadi dia sangat versatile dan menurut gue dia di 5 game week awal bisa memiliki menit bermain yang cukup baik dan juga kita tahu Cunha kalau misalnya udah main dia punya attacking trait yang sangat bagus. Jadi kalian bisa mempertimbangkan Matheus Cunha untuk masuk ke dalam squad kalian. Seperti itu. Yang kedua, Sen Tielemans dengan nilai 5 juta euro pound sterling aja teman-teman. Untuk kiper sekali di klub Manchester United menurut gue sangat worth it. Dan di musim lalu juga ternyata Michael Carrick dengan back dia yang sangat seadanya ternyata bisa mendapatkan clean sheet yang cukup banyak. Jadi Sen Tielemans menurut gue sangat worth it kalau misalnya kalian mau mempertimbangkan opsi kiper di mana nggak terlalu mahal, nggak seperti Raya yang sampai 6 juta pound sterling atau mungkin 5,5. Jadi kalian bisa alokasikan dananya ke pemain lain seperti itu. Yang ketiga mungkin Bryan Mbeumo. Di sini dia sama harganya dengan Matheus Cunha. Kalian bisa pilih juga. Untuk Mbeumo sendiri dia menurut gue attacking trait juga cukup bagus. Dia juga cukup versatile juga teman-teman. Untuk golnya juga dia bisa dari tendangan jarak jauh, bisa dari akselerasi ataupun bahkan dari sundulan dia juga bisa teman-teman. Jadi Mbeumo juga opsi yang cukup baik. Walaupun memang di musim lalu setelah AFCON dia mengalami penurunan, tapi ya kita lihat di musim ini apakah dia bisa perform lagi teman-teman. Itu untuk MU. Yang selanjutnya itu adalah rivals kotanya yaitu Manchester City teman-teman. Ini adalah tim kedua yang mungkin bisa kalian targetkan. Untuk game week pertamanya di 5 game week pertamanya juga cukup baik. Dia menghadapi Bournemouth, Crystal Palace, Coventry dan tadi juga sama ya karena dia akan menghadapi MU di game week 4 dan di Sunderland di game week 5. Ini cukup baik teman-teman ya. Nah seperti itu. Satu-satunya masalah di Manchester City yaitu adalah Manchester City tahun ini itu bukan Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola teman-teman. Ya kita tahu ya sekarang untuk pelatihnya itu adalah Enzo Maresca dan gua nggak yakin apakah Manchester City bisa survive walaupun dengan dukungan penuh dari klub. Gue nggak tahu apakah Maresca bisa menjadi suksesor atau mungkin sebaik atau mendekati lah setidaknya untuk performa dari City di bawah naungan Pep Guardiola seperti itu teman-teman. Tapi untuk pemain yang menurut gue tidak terpengaruh walaupun pelatihnya ganti itu adalah Erling Haaland teman-teman. Dengan nilai 15,5 juta pounds yang memang cukup naik tinggi dan menjadi pemain termahal sepanjang sejarah Premier League, ya tetap worth it menurut gue. Kita tahu Erling Haaland gimana dia gilanya, dia masih mencetak gol yang sangat amat tajam. Dengan historical dia di awal musim yang selalu mencetak gol sebanyak mungkin bisa lebih dari 10 ya di 5 game pertama. Ya ini sangat amat worth it ya. Kalau misalnya kalian mau ngambil risiko, mungkin mikirnya karena City, kalian ragu dengan City di tahun ini. Tapi menurut gue untuk Erling Haaland ini kalian nggak perlu ragu lah. Dan tetap harus kalian masukkan ke dalam squad seperti itu. Yang kedua mungkin di Matt Gay di nilai 6 juta pound sterling. Jadi sebenarnya City ini yang bikin pusing itu adalah dia nggak punya pemain inti yang memang benar-benar menjadi starting itu pada saat era Guardiola ya. Ditambah dengan Maresca yang masuk, kita nggak tahu siapa yang akan dipakai di posisi supporting untuk Erling Haaland. Makanya gue nggak masukin Cherki atau Foden di sini karena gue nggak tahu ini mereka di antara mereka berdua sebenarnya siapa sih yang akan main di bawah skemanya Enzo Maresca kayak gitu teman-teman. Nah makanya itu gue langsung pilih ke yang pasti-pasti aja untuk menit pemainnya di Manchester City, yaitu pertama Matt Gay
Untuk back sendiri sebenarnya juga banyak rotasi ya. Kayak Nico Riley yang musim lalu itu sangat gemilang dan juga cukup bagus dari posisi sayap kanan atau sayap kiri. Tapi di musim ini dengan ada Gvardiol yang udah fit, gue nggak tahu dia akan main secara full di 90 menit atau enggak. Dan juga untuk di Matheus Nunes juga gue nggak yakin juga dengan kemampuan dia. Oleh karena itu yang pasti menurut gue akan jadi starting itu adalah McGahey. Dan dia, kita tahu ya, DEFCON-nya dia sangat-sangat baik. Dan nggak cuma DEFCON, dia tuh sebenarnya juga memiliki attacking threat yang baik ya. Karena dia suka maju ke depan, suka sebagai target man untuk free kick. Tapi juga dia bahkan bisa masuk untuk akselerasi dan mencetak gol. Seperti itu, ini McGahey cukup bagus. Dan dia juga sering beberapa kali untuk mencetak assist. Untuk nilai 6 juta pound sterling, untuk opsi premium pick dari back menurut gue cukup baik. Lalu untuk yang kedua adalah Antoine Semenyo. Musim lalu juga dia jadi opsi yang paling utama ya untuk Manchester City. Nah, kenapa gue Semenyo gue masukin padahal di gelandang lainnya atau penyerang lainnya gue nggak yakin di Manchester City, itu adalah karena nilai dari challenging ya teman-teman. Jadi Semenyo ini dia nggak punya challenging untuk posisi dia. Semenyo itu kan biasa dimainin di sayap kanan ya, walaupun dia beberapa kali bisa jadi sayap kiri, tapi dia utamanya di City saat ini tuh sayap kanan. Di sayap kanan opsi lainnya dari Manchester City itu hanya Savinho, dimana Savinho pun juga dia udah diminta untuk ditransfer ke di klub lain. Jadi sampai saat ini itu City sebenarnya nggak punya backup yang lebih baik, dan pastinya Antoine Semenyo yang akan jadi starting. Jadi dengan menit bermain yang cukup baik, menurut gue 8,5 juta pound sterling itu bisa jadi opsi. Dia juga punya goal getter yang sangat baik dan juga asisnya juga cukup banyak seperti itu. Lalu yang opsi selanjutnya tentu Donnarumma ya. Nilainya memang sedikit lebih mahal dari Lemans di 5,5 juta pound sterling. Tapi kita tahu Donnarumma selaku kiper terbaik dunia di musim lalu, ini sangat amat layak. Dia juga punya kemampuan save yang cukup baik. Jadi sangat worth it ya untuk kalian masukkan, walaupun nilainya agak mahal. Jadi kalau misalnya kalian yang punya budget berlebih, mungkin Donnarumma bisa jadi opsi di targeting Manchester City kalian. Kita lanjut ke tim ketiga yang bisa kita targetkan, yaitu adalah Liverpool teman-teman. Ini untuk Liverpool kita lihat juga ya dari game week 5 game week pertamanya. Dia punya akan melawan Newcastle di awal, lalu Nottingham Forest dan Ipswich, Fulham dan juga Bournemouth. Mungkin Newcastle dan Nottingham Forest yang agak sedikit berat ya teman-teman. Tapi menurut gue untuk sekaliber Liverpool kayaknya dia nggak jadi ancaman yang terlalu besar, karena Newcastle juga dia juga lagi masa transisi di mana pelatihnya Eddie Howe juga kan dia leave dari Newcastle. Untuk Nottingham Forest di bawah Glasner juga kita nggak tahu. Makanya dari Liverpool sendiri, walaupun pelatihnya juga baru Iraola, tapi menurut gue dengan skuad yang saat ini masih solid dengan setahun lalu, itu bisa jadi opsi terbaik di tim yang akan kita targetkan di draft pick kali ini teman-teman. Best picknya itu Alexander Isak. Kenapa gue masukin Isak sebagai best picknya? Tentunya karena nilai dia juga yang cukup mahal di 9 juta pound sterling. Ini bisa jadi opsi kalian kalau misalnya kalian nggak mau mainin Erling Haaland teman-teman. Nilainya beda jauh ya, dari 15 ke 9. Tapi Isak ini punya kelebihan juga, yaitu adalah menit bermainnya teman-teman. Karena di musim ini Ekitike selaku mungkin challenging di posisi tersebut itu cedera dan cukup panjang, jadi nggak mungkin dia nggak dimainin kalau misalnya dia fit. Si Isak ini di 5 ini pasti dia menjadi opsi pertama di striker teman-teman. Yang kedua juga dia ada kemungkinan untuk menjadi penalty taker teman-teman. Karena Muhammad Salah kita tahu dia udah pindah dan nggak di Liverpool lagi. Jadi saat ini sebenarnya penalty takernya itu di antara Isak ataupun Szoboszlai seperti itu. Jadi nilai 9 juta pounds lumayan lah untuk bisa nge-cover hal tersebut. Yang kedua yaitu adalah Florian Wirtz teman-teman. Musim lalu dia baru datang dan cukup menjadi aset yang paling mengecewakan ya di Liverpool, termasuk di Fantasy Premier League juga. Dan di musim kali ini banyak juga yang masih meragukan untuk kemampuan dia untuk perform di musim keduanya. Tapi kenapa gue masukin dia ke dalam opsi yang cukup layak untuk dipertimbangkan, yaitu adalah nilainya teman-teman. Sekaliber Florian Wirtz dengan menjadi IMF nomor satunya Liverpool, itu nilainya 7,5 juta pounds. Itu sangat murah ya menurut gue, ketimbang kita lihat di IMF di yang lain ya. Misalnya Cherki di 8 sekitar 8an, Bruno Fernandes bahkan 12. Kalau di Chelsea mungkin Palmer sampai 9,5 juta pounds. Ini dia cuma 7,5. Jadi hemat kalian cukup banyak, jadi kalian bisa coba untuk
alokasi budget ke pemain lain, posisi lain seperti itu. Jadi Florian Wirtz cukup worth it dengan nilai 7,5, ya penurunan yang cukup bagus lah. Lalu untuk Szoboszlai ini juga sama dengan nilainya yang sedikit lebih murah juga bahkan ya. Dan dia juga jadi penalti free kick taker juga dan juga corner taker. Sebenarnya secara statistik sih cukup baik ya dibandingkan Florian Wirtz. Tapi yang gue ragukan dari Szoboszlai itu adalah pemain ini tanggung teman-teman. Jadi di FPL ini kan kita nggak bahas tentang pemain terbaik ya, tapi terkait dari poin yang bisa dikumpulkan dari FPL. Szoboszlai ini ada pemain tanggung karena dia bukan pemain finishing, dia juga bukan pemain yang defending seperti itu. Jadi dia defconnya pun kecil, attackingnya juga kecil kayak gitu. Tapi dengan nilai 7 kita mungkin hanya bisa mengharapkan dia dari skema dari free kick dari Liverpool seperti itu teman-teman. Yang ketiga itu adalah Milo Kerkez. Jadi ini nilainya 5,5 juta pounds dengan sekaliber sebagai back Liverpool. Ini menurut gue sangat worth it teman-teman. Apalagi dengan kedatangan Iraola di Liverpool, dimana kita tahu sebelumnya di Bournemouth Milo Kerkez di bawah Andoni Iraola itu sangat amat mengagumkan ya teman-teman, sangat amat impresif dan menjadikan dia sebagai salah satu back terbaik di Premier League pada saat itu teman-teman. Penurunan dia kemarin itu di Arne Slot menurut gue karena dari skema permainannya Arne Slot itu nggak terlalu masuk ke dalam Kerkez. Justru malah di tahun lalu itu menurut gue Robertson yang lebih baik ya jadi starting dari skema permainannya Arne Slot. Nah dengan kedatangannya Iraola, mantan manajer dia di Bournemouth, itu menurut gue Kerkez akan cukup improve ya dengan penyerangan yang memang bisa dialokasikan ke dari sayap kiri, yaitu adalah Kerkez seperti itu. Itu untuk tim ketiga. Kita lanjut ke tim keempat yaitu Everton teman-teman. Nah ini rivalnya Liverpool juga di Merseyside. Itu untuk 5 game weeknya sebenarnya agak cukup inilah ya, lumayan lah walaupun nggak sebaik dari 3 sebelumnya. Crystal Palace di game week pertama, Bournemouth away, MU dan Tottenham Hotspur yang mungkin jadi perhatian kita. Tapi dia juga bisa dapat Ipswich di game week kelima teman-teman, home lagi ya, kayak gitu. Nah satu-satunya yang bikin gue tertarik dari Everton itu adalah pertahanannya teman-teman. Pertahanannya sebenarnya untuk Everton ini kita tahu ya nggak terlalu bagus juga ya, memang karena kan dia bukan tim top ya, dia tim mediocre. Tapi secara mediocre ini klub sangat bagus dari segi pertahanan teman-teman. Nah best picknya adalah justru malah gue pakai di Jordan Pickford kayak gitu. Jordan Pickford ini menurut gue adalah opsi aman bagi kalian. Kenapa? Karena Pickford ini justru mendapatkan poin bukan karena semata-mata dari clean sheet, tapi dari penyelamatan dia ya kayak gitu. Makanya gue cukup impresif dengan nilai 5,5 yang memang cukup mahal sih, tapi dengan kemampuan savingnya dari Pickford ini cukup baik ya. Jadi walaupun dia nggak dapat clean sheet, dia tetap dapat poin minimal 3 aja, itu dia udah selalu dapat ya di setiap pertandingannya kayak gitu. Kecuali memang kadang-kadang Everton juga agak-agak ya bisa kadang-kadang kebobolan 3-0, 4-0 kayak gitu. Tapi dengan opsi yang sangat murah dari Everton menurut gue sangat worth it kayak gitu. Yang kedua Tarkowski dengan nilai 6 juta, ini agak mahal juga sih sebagai back, tapi dia juga punya goal getter yang cukup bagus. Jadi skema free kick Tarkowski itu sebagai target man di Everton itu cukup bagus. Jadi menurut gue cukup baik lah sebagai premium pick, walaupun memang kita juga tahu banyak ya di nilai 6 juta itu banyak yang cukup worth it juga kayak gitu. Lalu di yang kedua adalah duonya ini untuk Dewsbury Hall dan Iliman Ndiaye. Dewsbury Hall sangat gemilang di musim lalu, nilainya dulu memang 5,5 juta pounds, cukup worth it, tapi dengan saat ini dia naik 6,5 agak jadi pertimbangan ya teman-teman. Walaupun gue yakin Dewsbury Hall juga makin ini ya improve ya, jadi makin perform ya di musim ini kayak gitu. Kalau misalnya memang yang lebih murah itu adalah Ndiaye, karena Ndiaye juga dia masuk ke dalam penalti taker. Jadi ya dia punya kelebihan di situ, nilainya juga lebih murah 6 juta pounds. Tapi balik lagi, Ndiaye ini juga salah satu pemain yang lagi masuk ke dalam radar keluar dari Premier League teman-teman. Jadi kita coba lihat dulu apakah Ndiaye masih tetap bertahan di Everton. Kalau bertahan, menurut gue layak untuk kalian masukkan ke dalam pick di tim kalian seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah Crystal Palace. Ini tim yang musim lalu juga cukup perform dengan game week pertamanya, 5 game week pertamanya yang emang agak sulit di Everton dan City, lalu Fulham, tapi setelahnya kan dia mendapat Ipswich dan juga Leeds kayak gitu teman-teman. Crystal Palace walaupun sekarang ditinggal oleh Oliver Glasner, menurut gua
yang jadi concern adalah dari pemain-pemain yang bertahannya teman-teman, kayak gitu. Tapi untuk catatan Crystal Palace kita harus lihat dari transfer nanti yang akan datang, apakah dia tetap akan stay atau enggak ya dari pemain-pemainnya. Best pick-nya tetap Jan-Philippe Mateta dengan hanya nilai 6,5 juta pound sterling. Dengan kemampuannya Mateta, dia juga penalty taker, menurut gue sangat amat worth it sebagai opsi striker yang murah teman-teman, kayak gitu. Jadi kalian nanti misalnya mainin Haaland dan Bruno Fernandes di satu tim, kalian bisa masukin Mateta untuk jadi striker utama kalian ya di tim, sebagai backupnya Erling Haaland juga, kayak gitu. Lalu di selanjutnya adalah Ismail Assar 6,5 juta pounds dengan kemampuan goal getter juga ya. Jadi Ismail Assar ini IMF yang cukup mengejutkan dengan tipikal dia nggak banyak basa-basi, dia juga bukan tipikal yang aliran bolanya harus mengontrol secara lama gitu ya. Dia cuma cukup maju, tapi itulah yang menjadi kunci utama Crystal Palace kenapa sangat berbahaya di musim lalu dan 2 musim sebelumnya bahkan. Karena itu juga di Ismail Assar inilah teman-teman, dia juga cukup tajam ya, sangat tajam sebagai IMF di Premier League. Lalu opsi keduanya itu adalah Dean Henderson, kipernya ini, kiper utamanya dia juga seperti Pickford ya. Nah, emang kiper keduanya Inggris ini dia cukup baik dari segi saving dan juga defense-nya. Lalu yang ketiga yaitu adalah Munoz teman-teman. Nah ini Munoz kita tahu ya, bahkan di World Cup kemarin Munoz jadi salah satu yang paling sering dipick di gelandang karena dia punya attacking threat yang sangat baik. Nilainya juga 5,5 juga, 5,5 juta pounds. Tapi balik lagi Munoz juga ada kemungkinan untuk keluar, jadi kita harus lihat sampai ke opsi transfer selanjutnya teman-teman. Yang selanjutnya adalah Brentford. Nah ini di bawah asuhan Kit Andrew cukup baik dan perform ya di musim lalu dengan finish di posisi 9 bahkan ngalahin Chelsea. Dan untuk game week pembukanya dia cukup baik juga, dia ada Tottenham Hotspur, Leeds, Sunderland, Bournemouth, dan mungkin agak sulitnya nanti di game week 5 dia akan ketemu Chelsea. Seperti itu teman-teman. Pelatihnya juga masih sama, jadi stabilitas timnya juga cukup baik, sama seperti Everton tadi dan sangat baik. Lalu untuk best picknya ya kita pakai di sini dari Igor Thiago teman-teman. Igor Thiago kalau kalian nggak ingat dia adalah pencetak gol terbanyak kedua di musim lalu teman-teman setelah Erling Haaland kayak gitu. Nilainya memang 8 juta pound sterling, menurut gua nggak terlalu worth it ya dengan harga segitu, karena kalian mending masukin ke Joao Pedro di opsi 7,5 juta pounds di Chelsea. Tapi tetap kalau misalnya emang kalian punya uang lebih, Igor Thiago cukup baik, tapi gua nggak tahu apakah di musim ini dia akan perform juga seperti musim sebelumnya dengan catatan gol yang sangat banyak ya, kayak gitu. Opsi yang terbaiknya lagi itu adalah Kevin Schade dengan hanya 6 juta pound sterling. Kita tahu dia gimana menjadi andalan utama di sayap kirinya Brentford, jadi cukup bagus lah kalian bisa masukin Schade sebagai opsi kalian. Ini juga ada Odango Otara, itu nilai 6,5 juta pounds, ini jadi poin terbanyak di Brentford setelah Igor Thiago di musim lalu. Dia juga menjadi IMF dan juga second striker yang cukup baik, jadi kalian bisa masukkan dia dengan hanya nilai 6,5 juta pound sterling. Untuk kipernya ada Kelleher, sebenarnya Brentford nggak jadi ini ya favorit untuk clean sheet, tapi Kelleher kita tahu dia sangat amat brilian, dia juga punya saving yang cukup baik sama seperti Pickford dan juga Dean Henderson, jadi sebenarnya nilainya 5 juta pound sterling, jadi cukup worth it ya kayak gitu ya. Karena gue nggak terlalu mengandalkan kiper, jadi kalau misalnya kalian mau masukin Kelleher itu sangat amat worth it dengan hanya nilai segitu. Lalu yang terakhir itu adalah justru gue masukin sini adalah Chelsea teman-teman. Chelsea kenapa gue agak di belakangin itu adalah karena mungkin sini agak sulitnya di game 3 ya, karena dia harus menghadapi Arsenal di Emirates lagi ya, ini derby London yang cukup panas. Tapi sebelumnya dia akan menghadapi Fulham dan Brighton, setelah dia juga akan menghadapi Hull dan Brentford kayak gitu. Jadi untuk 4 game weeknya itu sebenarnya cukup baik, tapi di tengah-tengah ini aja Arsenal ini akan jadi treat bagi Chelsea kayak gitu. Premium picknya, best picknya tentu saja dari Cole Palmer teman-teman dengan nilai 9,5 juta pound sterling. Walaupun memang di musim lalu dia sangat amat buruk ya untuk di Fantasy Premier League, tapi baik lagi kita ingat bahwa Palmer musim lalu itu karena cedera dan juga dari krisis Chelsea yang memang sempat ada masalah di internal. Menurut gue itu nggak bisa jadi acuan. Kita lihat 2 sebelumnya di mana dia bisa mencetak lebih dari 200 poin. Itu masuk ke dalam premium pick hanya Erling Haaland dan Mohamed Salah dan mungkin Bukayo Saka yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi 9,5 juta pound sterling sangat amat worth it bagi kalian untuk masukin
Cole Palmer ke dalam squad kalian, seperti itu teman-teman. Lalu kita Joao Pedro itu tentu saja ya sebagai top scorer Chelsea, dia juga sangat gemilang teman-teman untuk sebagai goal getter. Bahkan di kemarin dia mencetak hat-trick di preseason, nilainya 7,5 juta pound sterling, opsi paling murah yang dan striker terbaik yang menurut gue sangat amat worth it. Gue yakin kalian pasti akan memasukkan Joao Pedro ke dalam squad kalian, kayak gitu. Opsi selanjutnya itu adalah Morgan Rogers, dimana dia baru pindah dari Aston Villa. Mungkin agak sedikit ini ya trade-nya, karena apakah dia benar akan bermain sebagai utama di bawah skema Xabi Alonso. Tapi kalau misalnya memang dia main dengan nilai 7,5 itu sangat worth it teman-teman, harganya yang cukup murah, tapi dia sebagai midfield terbaik di Premier League saat ini. Opsi selanjutnya sebagai back gitu, Reece James dengan skemanya Xabi Alonso, di mana dia punya 3 back utama, tapi back kanannya atau sayapnya itu dijadikan midfield. Menurut gue sangat worth it teman-teman. Jadi seorang back tapi posisinya sebagai midfield, itu Reece James dengan nilai 5,5 juta pound sterling. Kita tahu seberapa solidnya dia. Kalau misalnya dia availability, karena dia emang punya cedera yang cukup panjang riwayatnya, kalau misalnya dia available, menurut gue sangat worth it untuk dimasukkan ke dalam pick kalian, kayak gitu. Itu aja teman-teman untuk tim yang akan ditargetkan. Lalu kita bahas ke tim yang harus dihindari teman-teman. Untuk tim yang harus dihindari itu gue punya 3 kriteria. Yang pertama itu adalah nilai FDR sulit. FDR-nya itu kalau kalian nggak tahu adalah Fixtures Difficulty Rating. Jadi itu rating dimana klub tersebut diratingkan akan menghadapi klub yang akan dilawan, seperti itu. Misal contoh tadi gue kasih unjuk Chelsea menghadapi Arsenal, itu nilainya 5, artinya susah teman-teman Chelsea untuk menghadapi Arsenal, kayak gitu. Nah, di 5 game week pertama itu ada beberapa tim yang memang apes teman-teman, pembagiannya itu adalah game weeknya susah. Contohnya apa? Arsenal teman-teman. Makanya ini di 5 game week pertama ini gue nggak masukin Arsenal di dalam list, walaupun dia juara bertahan, tapi 5 game week pertama itu sangat amat buruk ya teman-teman. Ada mungkin bisa kalian lihat sendiri ya, termasuk di Chelsea-nya tadi. Jadi ya mungkin bisa kalian hindari, apalagi pemain Arsenal mahal-mahal ya. Untuk di awal game week ini, 5 game week pertama menurut gue nggak perlu masukin Arsenal. Nanti di game week ke-6 kita coba untuk switch beberapa pemain untuk bisa masukin ke pemain Arsenal, seperti itu. Yang kedua yang harus dihindari adalah tim yang memiliki banyak pemain dan juga pelatih baru. Jadi kalau misalnya tim itu dia punya pelatih baru dan banyak pemain yang baru-baru juga, itu mending hindari teman-teman, karena kita nggak tahu, kita buta skema yang akan terjadi di game week. Daripada kalian buang-buang free transfer di game week 1-5, mending kalian hindari aja, kayak gitu. Contohnya apa? Itu Aston Villa dan juga Spurs. Kalau Aston Villa kita tahu banyak pemain yang keluar, contohnya Yuri Tillmans nih, juga Morgan Rogers. Untuk Spurs juga banyak pemain yang masuk, dan Zebri juga kayaknya dia melakukan reformasi strategi yang cukup masif ya, kayak gitu. Jadi kayaknya harus dihindari dari 2 klub ini. Yang ketiga tentu saja tim promosi, mending kalian hindari. Walaupun kita tahu mereka adalah 3 tim terbaik, tapi sangat sulit bagi tim promosi untuk adaptasi di Premier League awal. Musim lalu memang Sunderland cukup baik, tapi ya selama ini untuk historicalnya hanya Sunderland mungkin ya, selebihnya jarang. Jadi ya contoh Coventry, Hull dan Ipswich ini mendingan kalian skip terlebih dahulu, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan tentang tim terbaik yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam grafik. Selebihnya untuk next konten mungkin gue akan bahas lebih lanjut untuk sampai kita kawal ke final grafik yang akan ada di bulan Agustus tanggal 21 teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar gue bisa lebih semangat untuk kontennya lagi. See you on the next video.